Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Extreme. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Bandung, Jawa Barat, yaitu Bang Sidik. Kisah-kisah dari Bang Sidik selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bude horor on! Kisah pekerja bangunan di hari Lebaran. Ada sebuah tempat proyek konstruksi yang nampak sepi ketika liburan Lebaran tiba. Para pegawai konstruksi di tempat itu memilih untuk pulang kampung selama seminggu dan meninggalkan semua pekerjaan mereka di sana. Kini, tempat itu menjadi terasa sunyi. Tidak ada suara orang yang sedang mengaduk semen, tidak ada pula canda dan tawa dari para pegawai di sana. Yang ada hanyalah alat berat yang ada di sudut lapangan, juga tiang-tiang konstruksi setengah jadi yang ditinggalkan oleh para pegawainya. Namun, di tengah-tengah keheningan itu, ada 3 orang yang sedang duduk melingkar di pos jaga sebuah bangunan kecil dari seng dan kayu yang mirip seperti rumah sederhana. Tempat itu adalah tempat bagi para pegawai yang untuk beristirahat, dan ketiga orang ini diberikan tugas untuk menjaga tempat tersebut hingga para pegawai kembali pulang dari kampung halamannya. Lebaran di proyek, baru kali ini lebaran di tempat sepi kayak gini, gumam Dani yang duduk sambil menghisap asap rokoknya. Ya mau gimana lagi, kampung kita jauh, tiket kereta habis, pakai bis juga udah pasti penuh. Mana saya sendiri udah gak punya siapa-siapa di kampung, balas Jaka dengan nada yang datar. Dia menyandarkan tubuhnya ke dinding pos, matanya melirik ke arah gedung yang belum selesai mereka bangun. Ya, mereka mah enak pada dekat rumahnya. Nah, kita beda provinsi, bahkan harus nyebrang pulau dulu. Seharusnya sekarang aku sudah makan opor di rumah ibu kalau memaksakan pulang, kata Rudi yang nampak sedikit sedih. Udah jangan sedih, mau bagaimanapun ini bagian dari pekerjaan kita, jawab Dani menepuk pundak Rudi. Lebih baik kita seperti ini kan, uang dapat, stok makanan sama peralatan masak selama jaga dapat, THR juga dapat, mana uang jaganya udah dibayar di muka lagi, dan uangnya sama dengan gaji kita sebulan. Jadi ya kita nikmatin aja lah kita jaga di tempat kayak gini sampai mereka pada pulang lalu bekerja lagi. Rudi akhirnya mengangguk. Dia mulai menyalakan rokoknya agar bisa merasa tenang, sedangkan Jaka dia menyeruput kopi sambil merasakan hembusan angin malam yang kencang. Yang penting kita nikmatin aja tugas ini, kata Jaka setelah menyelesai menyeruput kopinya. Soalnya kadang-kadang maling-maling itu akan datang ketika beres lebaran. Mereka suka ngambil besi atau semen, kan lumayan harganya. Rudi dan Dani kembali mengangguk. Mereka semua melirik ke arah bangunan yang masih berupa tiang-tiang baja yang tertancap di tanah. Dan bangunan itu benar-benar gelap gulita. Hanya pos yang menjadi tempat istirahat mereka yang menyala terang, sedangkan di seluruh tempat itu tidak ada lampu sama sekali. Obrolan mereka pun akhirnya berlanjut untuk mengusir sepi. Mereka membicarakan tentang tempat yang mereka bangun, sebuah resort yang letaknya ada di sebuah bukit yang jauh dari pemukiman. Kalau cuma bertiga ternyata sepi banget ya, tanya Rudi. Dani dan Jaka mengangguk. Lokasi proyek ini seharusnya ramai dengan para pekerja di siang dan malam, dan kali ini hanya mereka bertiga sehingga suasananya berbeda. Jaka yang duduk di dekat Rudi seketika melihat ke arah jam dinding. Dia tidak sadar bahwa mereka sudah di sana hingga tengah malam. Gak kerasa, udah hampir tengah malam. Gimana kalau kita patroli dulu sebentar? Setelah itu kita tidur aja. Soalnya bosan juga nih diem terus di sini, kata Jaka yang berdiri lalu meraih senter yang tergantung di pos tersebut. Dani menghela nafas. Dia mengangguk setuju sambil berkata, "Yuk kita keliling. Ruth, ayo.
Setelah keliling dan memastikan semua nyaman, baru kita tidur. Soalnya aku juga udah mulai ngantuk nih. Mereka pun akhirnya berdiri dan mengambil senter masing-masing. Mereka turun dari pos dan memakai sepatu boots yang sering mereka pakai ketika bekerja di sana. Dengan senter yang menjadi cahaya utama, mereka bertiga akhirnya berangkat berkeliling sembari ditemani angin malam yang menerpa tubuh mereka. Danny berjalan di depan. Dia mengarahkan senternya ke segala arah, sementara Jaka dan Rudy mengikuti dari belakang. Cahaya putih dari senter besar yang mereka bawa menyoroti beton-beton kasar, besi-besi yang menjulang, dan tumpukan kayu, serta bahan material yang masih berserakan di sana. Lumayan luas juga ya ternyata, gumam Rudy yang menoleh ke sekeliling tempat tersebut. Ya memang luas, kan ini proyek besar, jawab Dani yang berjalan di depan. Kita itu baru ngerjain sebagian proyek ini di ujung sana. Dan semua lahan yang sudah diratakan ini akan dibangun gedung-gedung yang lain. Makanya banyak bahan material yang bisa dicuri orang kalau nggak ada yang jaga. Jaka yang mendengar hal itu langsung mengangguk. Dia langsung mengarahkan senternya ke arah gudang kecil di pojok tempat tersebut, sebuah ruangan yang berisikan semen dan tumpukan batu serta pasir yang ada di depan gudang. Kita ke sana dulu, ucap Jaka sambil menyorotkan cahaya senternya. Itu gudang. Pasti itu tempat yang jadi incaran maling. Dani dan Rudy setuju, sehingga mereka berbelok ke arah gudang. Mereka akhirnya berjalan kembali melintasi tanah berpasir dan puing-puing bangunan yang berserakan. Sepanjang perjalanan, beberapa drum kosong berjejer di pinggir bangunan, menciptakan sebuah bayangan yang terpantul di pepohonan yang ada di belakangnya. Kini, Jaka yang memimpin, sedangkan Dani dan Rudy mengikutinya dari belakang. Saat mereka semakin dekat dengan gudang itu, Dani tiba-tiba berhenti. Dia menoleh ke belakang, ke arah tiang-tiang beton yang berdiri tegak di dalam kegelapan. Rudy yang ada di sampingnya langsung ikut berhenti. Lalu tak lama kemudian dia berkata padanya, "Kenapa?" tanya Rudy. Dani hanya menyenter tiang-tiang itu, menyipitkan matanya karena ada sesuatu yang janggal di sana. Namun setelah dia berdiri di sana selama beberapa menit, Dani langsung menggelengkan kepalanya. "Enggak, cuma tadi rasanya kayak ada yang lagi ngikutin di sana." Jaka tertawa kecil. Dia langsung menyorotkan senternya ke antara tiang-tiang tersebut. Lalu tak lama dia berkata, "Jangan halulah, kan kita di sini udah lama kerja siang malam sama yang lain. Selama ini kita nggak ada yang gangguin kayak gitu." Rudy yang ada di sampingnya langsung ikut tertawa. Namun dia sedikit melihat sesuatu secara sekilas, yaitu seperti ada yang sedang mengintip dari belakang tiang sebelum akhirnya menghilang. Dia mencoba menepis atas apa yang dia lihat. Dia mencoba untuk berpikir positif dan mulai berjalan kembali ke arah gudang. Gudang itu lumayan besar. Di sana pula ada truk-truk pengangkat pasir yang terparkir di sana. Setelah memastikan gudang itu terkunci rapat dan tidak ada tanda-tanda orang lain di sekitar gudang itu, akhirnya mereka melanjutkan patroli mereka ke arah gedung yang belum jadi di ujung sana. Area tersebut agak sedikit gelap. Tidak ada penerangan sama sekali karena tidak ada orang yang bekerja. Jadi kondisi gedung yang setengah jadi itu menjadi sedikit menyeramkan. Apalagi hanya sinar bulan purnama yang meneranginya pada malam itu. Mereka kembali berjalan, namun tidak ada apapun di sana. Jaka rencananya ingin masuk ke dalam, namun Rudy dan Dani berkata bahwa tidak mungkin ada yang mau ke dalam sana tanpa penerangan. Kalaupun para pencuri itu masuk, pasti cahaya senternya akan terlihat dari luar. Jaka mengangguk. Dia hanya memandangi gedung yang akan dijadikan resort itu dari luar. Namun lagi-lagi, ketika Jaka dan Rudy ingin kembali ke pos yang ada di depan, tiba-tiba dia melihat Dani membeku. Cahaya senternya menyorot ke salah satu tangga yang sudah setengah jadi, dengan tubuhnya yang sedikit bergetar. "Siapa itu?" kata Dani. Jaka dan Rudy yang mendengar hal tersebut langsung melirik ke arah tangga, namun tak ada apapun di sana. "Ada apa sih, Dan?" tanya Jaka yang mulai mendekat ke arah tangga yang ada di ujung sana. "Nggak ada apa-apa di sini." Jaka terlihat heran dengan kelakuan Dani pada malam ini, sedangkan Rudy yang sempat melihat sesuatu secara sekilas di antara tiang-tiang besar itu, tiba-tiba dia berkata, "Udah, besok kita cek lagi aja pas siang, biar kita bisa masuk ke dalam. Karena kalau sekarang
Ada lantai-lantai yang belum dibetun. Takutnya nanti kita terprosok lalu jatuh ke bawah, kata Rudi yang menyusul Jaka lalu mengajaknya kembali. Jaka yang masih penasaran dengan apa yang Dani lihat akhirnya membalikkan badan, mulutnya mulai menguap karena dia mulai merasa mengantuk. Yaudah, besok aja kita balik lagi, kata Jaka dengan santainya. Dani dan Rudi setuju. Mereka yang sudah mengelilingi area tersebut akhirnya kembali. Apa yang mereka khawatirkan tentang pencurian besi dan bahan-bahan proyek tampaknya tidak terjadi. Sambil memastikan semuanya aman, mereka akhirnya kembali ke pos Jaka dan duduk kembali di tempat semula. Malam semakin larut, udara semakin dingin, suara takbir yang menggema nampaknya tertutup oleh suara jangkrik karena saking jauhnya mereka dengan perkampungan. Dani kini menyalakan sebatang rokok lagi, sementara Jaka dan Rudi bersandar di dinding dengan mata yang setengah terpejam. Baru ingat kalau malam ini ternyata adalah malam takbiran, gumam Dani. Besok kita lebaran bertiga di proyek, dan sepertinya besok nggak ada bedanya dengan hari-hari biasa. Dani mengisap rokok pada malam itu, sedangkan Jaka dan Rudi nampaknya sudah mulai tertidur. Dani yang merasa bahwa dirinya sendirian akhirnya mulai mematikan rokoknya, dan tak lama dia pun berbaring di pos dengan selimut sarung yang dia pakai. Dani pun terlelap tidur bersama dengan Jaka dan Rudi. Namun tanpa mereka sadari, di malam itu, di dalam kegelapan proyek yang sunyi, ada sesuatu yang sedang memperhatikan mereka, dan dia berdiri sambil menatap ke arah mereka bertiga dengan kedua matanya yang merah menyala. Tak terasa pagi pun datang. Sinar matahari secara perlahan menyinari tubuh mereka semua, sehingga mereka pun mulai bangun secara perlahan. Tidak ada takbir yang menggema dari masjid terdekat. Tidak ada pula rombongan orang-orang yang ingin beribadah di lapangan ketika hari raya Idul Fitri tiba. Lokasi proyek yang terlalu jauh dari pemukiman membuat mereka hanya bisa menikmati hari seperti biasa. Bedanya sekarang mereka hanya bertiga, dan semua teman-teman mereka sudah pulang ke tempat tinggal mereka masing-masing. Dani menguap panjang menggeliat di dalam pos tersebut, sedangkan Jaka nampak duduk sambil menyeduh kopi dan roti tawar yang menjadi bekal mereka selama berada di sana. Rudi nampaknya masih tertidur pulas, sehingga mereka membiarkannya di dekat mereka tanpa pernah membangunkannya. Dani menghela nafas. Dia berkata kepada Jaka sambil menyeruput kopi yang disiapkan untuknya. Yang lain lebaran, tapi kita masih di sini. Gumam Dani menatap kosong ke arah area proyek di ujung sana. Mau gimana lagi? Daripada kita maksain pulang, lebih baik kita jaga. Toh setelah mereka balik ke sini, kita bisa pulang bertemu dengan keluarga kok, balas Jaka. Yang pasti kita lakuin aja tugas kita. Kan udah dibayar juga. Lumayan buat nanti ketika pulang untuk anak istri. Dani menghela nafas lagi, karena biasanya dia berkumpul pada saat lebaran seperti ini. Namun kali ini dia hanya bisa membayangkan ketupat, opor, rendang tanpa pernah memakannya. Tak lama kemudian Rudi pun bangun. Dia nampak masih mengantuk karena menguap panjang ketika kedua matanya terbuka. Lalu tak lama kemudian Jaka menawarkan kopi kepadanya. Dia mengangguk pelan sambil duduk dan menikmati pemandangan gedung yang belum jadi. Selain memasak kopi, Jaka juga memasak makanan seadanya. Selain roti, ada juga beberapa bungkus mie instan yang dia masak, dan juga ada kue kaleng yang mereka buka untuk sarapan di pagi itu. Setelah mereka sarapan dan membersihkan badan, mereka bertiga kembali berkeliling, memastikan tempat itu aman dari orang-orang yang ingin mencuri bahan baku di tempat itu. Dan setelah berkeliling, mereka kembali dan menghabiskan waktunya dengan duduk-duduk serta tiduran di pos hingga sore hari tiba. Tak terasa, malam kembali turun dengan perlahan. Kabut tipis menyelimuti lokasi proyek itu dengan kegelapan pekat. Satu-satunya lampu yang menyala hanyalah pos tempat mereka tinggal, dan selain itu tidak ada penerangan lain selain dari cahaya bulan yang menemani mereka. Angin bertiup pelan, membawa suara gesekan seng dan plastik yang bertiup pelan ke arah mereka. Jaka tampak sedang duduk di depan pos jaga. Dia menghisap rokoknya sambil memandangi area proyek yang gelap. Sedangkan Rudi dan Dani nampaknya sudah tidur duluan.
Ya, mereka berencana untuk berjaga bergiliran pada malam itu sehingga mereka bisa terlelap tidur. Tidak banyak yang bisa dilakukan di tempat tersebut. Dia hanya duduk sambil merokok dan memakan cemilan kacang yang ada di depannya. Beberapa kali dia berjalan berkeliling, namun beberapa kali juga dia kembali ke pos lalu duduk di sana. Entah mengapa, suasana di proyek itu nampak begitu dingin pada malam ini. Tepat jam 12 malam, dia kembali berkeliling sebelum nantinya dia kembali dan membangunkan mereka berdua untuk giliran jaga. Jaga berkeliling ke parkiran truk. Tak lupa, dia juga berkeliling ke area belakang yang masih hutan dan sungai. Namun, tepat ketika kembali dan berkeliling sendirian ke arah gudang, tiba-tiba saja langkahnya terhenti. Dia mendengar suara langkah kaki di antara tumpukan besi, kayu, dan semen yang ada di dalam gudang. Seketika dia berdiri ke arah pos dan dia melihat ke arah Rudy dan Dani yang masih tertidur pulas di sana pada awalnya. Dia ingin kembali dan membangunkan mereka, namun nampaknya rasa penasaran yang besar membuat dirinya melangkah seorang diri ke arah gudang pada saat itu. Sepertinya dia mau menyusup ke dalam gudang. Kalau emang beneran ada maling, aku akan langsung teriak, gumam Jaka sambil mendekat ke arah gudang. Dia berjalan perlahan ke arah tumpukan besi di dekat gudang. Senter yang dia bawa sedikit bergetar. Dia takut bahwa suara langkah kaki itu bukan satu orang, namun beberapa orang yang mungkin saja bisa melukainya. Jaka terus berjalan perlahan. Dia bahkan mematikan senternya. Ketika sampai di dekat gudang, sambil mendekat ke arah pintu gudang, dia melirik ke arah jendela secara perlahan. Namun seperti tidak ada orang-orang yang memaksa masuk ke dalam sana. Bahkan pintu gudang itu masih terkunci rapat dan tidak ada jejak kaki bahwa ada manusia yang berjalan di sekitaran gudang. Kosong, bisik Jaka. Apa mungkin itu cuma tikus atau kucing ya? Jaka memastikan gudang tersebut aman. Dengan berkeliling gudang itu, senter yang tadinya dimatikan dinyalakan kembali. Gudang itu benar-benar kosong. Suara yang tadi dia dengar kini menghilang, bahkan suasana di sekitaran gudang malah semakin hening. Jaka menggelengkan kepalanya. Dia akhirnya memutuskan untuk kembali ke pos jaga. Namun baru saja beberapa langkahnya kembali berhenti karena dia melihat sesosok bayangan di gedung setengah jadi yang letaknya tak jauh dari sana. Dia berdiri di lantai 2 menatap Jaka dari kejauhan. Dan tak berapa lama, berat, entah mengapa tiang-tiang penyangga untuk menahan beton tiba-tiba berjatuhan, dan hal itu membuat Jaka kaget. Astaga, hei, sini kamu! Jaka langsung berlari ke arah gedung itu. Dia sempat menoleh ke arah Rudy dan Dani di pos, tapi karena dia takut kalau bayangan itu menghilang, sehingga dia langsung berlari mengejar. Benar saja, bayangan itu langsung berjalan. Dia seperti turun ke lantai pertama dan menghilang di dalam kegelapan. Jaka semakin mempercepat langkahnya. Dia juga berteriak agar dia bisa menghentikan langkah orang itu. Woi, berhenti kamu, maling nggak? Langkahnya berhenti tepat di depan gedung tersebut. Dia mencoba mencari bayangan itu dengan senter, namun entah mengapa gedung itu terasa sepi sekarang. Jaka langsung mengerutkan dahinya, menarik nafas panjang, lalu masuk ke dalam gedung yang berupa beton yang masih kasar. Dia berkeliling di lantai 1, namun tidak ada tanda-tanda bahwa bayangan tadi ada. Lalu dia mencoba naik ke lantai 2. Di sana suasananya semakin sunyi, yang hanya ada tiang-tiang beton dan besi-besi yang masih berserakan. Udara di lantai 2 terasa lebih dingin, sehingga dia sempat menggigil sebelum akhirnya turun kembali ke lantai bawah. Tap, tap, tap. Terdengar suara langkah kaki muncul dari lantai 3, di mana lantai 3 belum sepenuhnya dicor, sehingga ada beberapa bagian yang masih berupa rangka besi dan bambu yang membuat Jaka tidak mau untuk naik ke atas sana. Dia hanya menatap ke arah lantai 3 sambil mengangkat senternya, mencoba mencari dengan seksama dari mana suara langkah kaki itu berasal. Di sana
Tepat di sudut lantai 3, nampak ada sesuatu yang berdiri dan menunduk ke arahnya. Dia membalikan tubuhnya ke arah tiang sehingga Jaka tak bisa melihat wajahnya. "Hei!" teriak Jaka. "Turun kamu!" Sosok itu tampak tidak bergerak. Jaka merasa bahwa dia terjebak di atas dan tidak bisa berbuat apa-apa di sana. Dengan keberaniannya, dia mulai menaiki tangga. Namun ketika Jaka melangkah di tangga yang pertama, sosok itu tiba-tiba saja membalikan tubuhnya. Jaka seketika membeku. Cahaya senternya menyorot tubuhnya dengan jelas dan ternyata sosok yang berdiri di sudut itu wajahnya hancur dan berlumuran darah, matanya menghilang satu dan salah satunya lagi terlihat menggantung dengan syaraf-syaraf yang masih menempel dari kepalanya. Terlihat luka sobekan dari mulutnya hingga ke pipi, dan dari lukanya itu ada sebuah cairan hitam yang menetes secara perlahan hingga ke bawah. Detak jantung Jaka berdetak kencang karena mau bagaimanapun baru kali ini dia melihat sesuatu yang seperti ini ketika dia bekerja di tempat ini. Ketika tempat ini banyak orang, dia tidak pernah melihat apapun ketika bekerja membangun gedung ini. Namun ketika dia sendirian dengan kondisi gedung yang gelap, dia melihatnya dengan jelas. Kretek, kretek, kretek. Dengar suara seperti tulang belulang yang saling beradu ketika sosok itu bergerak dan berjalan di antara besi-besi yang belum dicor di lantai 3. Tulang belulang terlihat menonjol dari tubuhnya yang kurus. Dia berjalan secara kaku ke arah Jaka, dan tak lama kemudian dia tiba-tiba berkata sesuatu. "Jangan bangun di sini. Nanti tubuhku sesak, tidak bisa bergerak." Suara itu terdengar seperti bisikan, dan dia berkata seperti itu sambil menunjuk ke arah depan gedung di mana di sana adalah tempat yang akan dibuat parkiran oleh para pekerja. Jaka hanya bisa terpaku. Tubuhnya gemetar, kakinya seolah-olah tertanam di lantai. Sedangkan makhluk itu terus bergerak secara perlahan. Bau busuknya menyeruak dan menusuk hidung Jaka sehingga dirinya hampir saja muntah. "Jangan bangun di atas tubuhku," dia kembali berkata, dan hal itu terasa menyeramkan dengan keadaan gedung yang gelap gulita. Jaka ingin sekali berlari dari sana dan membangunkan Rudi serta Dani yang masih tertidur lelap di pos. Namun ketika dia ingin membalikan badan, astaga, secara tiba-tiba sosok itu kini tepat berada di hadapannya. Mulut Jaka bergetar. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Makhluk itu seketika mengangkat tangannya yang kurus dan menghitam, lalu tak lama menyentuh pundak Jaka pada malam itu. Sensasi dingin seketika menusuk kulit yang merayap ke seluruh tubuhnya. Hal itu tentu saja membuat Jaka menjerit. Tubuhnya langsung terdorong ke bawah tangga dan dia berguling di lantai 2 sehingga hampir jatuh ke bawah sana. Jaka langsung bangkit, meninggalkan senternya yang terlepas. Lalu tak lama kemudian dia langsung berlari ke lantai bawah. Dia masih bisa melihatnya karena cahaya senternya masih menyorot ke arah tubuhnya. Dan ketika dia berhasil keluar dari gedung itu, makhluk itu seketika menghilang dan meninggalkan senter yang masih menyala di dalam sana. Jaka berlari ke arah pos dengan wajah yang pucat. Tubuhnya hampir tersandung ketika tiba di pos jaga. Nafasnya terasa berat, keringat dingin membasahi wajahnya. Tangannya gemetar saat meraih bau Rudi yang masih tertidur pulas di sana. "Rud, bangun Rud, bangun Rud." Dia melirik ke arah Dani, lalu ia juga membangunkannya dengan mengguncang-guncang tubuhnya dengan kasar. "Dan bangun." Mereka berdua langsung terbangun. Wajah mereka tampak kaget ketika melihat wajah Jaka yang pucat pasi. Jaka langsung menunjuk-nunjuk ke arah gedung. Dengan nafas terengah-engah, dia pun berkata, Tadi ada sesuatu di lantai 2 gedung itu. Wajahnya hancur." Ucapan Jaka membuat Rudi dan Dani langsung terduduk sambil mengusap wajahnya. Mereka benar-benar bingung dengan apa yang diucapkan oleh Jaka. Rudi dan Dani saling berpandangan. Ekspresi mereka mulai berubah seolah-olah mereka ingat dengan apa yang terjadi kemarin malam. "Ayo kita coba cek. Aku seperti ngerasain sesuatu yang aneh tempat ini kemarin. Padahal dulu ketika para pegawai ada di sini tidak ada kasus seperti ini," kata Rudi. Jaka hanya terdiam mendengar hal itu dari Rudi. Begitu juga Dani yang nampak diam dan tidak menjawab atas apa yang Rudi katakan. "Ayo malah bengong. Ayo kita cek.
Bisa aja itu maling, tapi pakai topeng atau pakai kostum, ya biar kita ketakutan. Rudy mengajak Dani dan Jaka untuk mengecek kembali ke tempat itu. Pada awalnya Jaka ragu, namun Rudy tiba-tiba berkata, "Ya kak, aku tahu kamu takut. Tapi aku juga seperti melihat ada yang aneh ketika sedang berkeliling kemarin malam. Meskipun tidak sejelas kamu, tapi aku takut bahwa itu adalah orang yang sama. Dan aku hanya ingin memastikan, apakah itu maling atau memang penunggu di sini? Karena kalau itu memang penunggu di sini, kenapa dia datang pas kita bertiga sedang berjaga? Sedangkan ketika tempat ini banyak orang, dia tidak muncul sama sekali." Jaka hanya menunduk, namun Dani langsung menepuk pundaknya. "Ayo, aku juga sebenarnya ngerasa aneh dengan tempat ini kemarin. Aku seperti ngelihat sesuatu juga. Kita pastiin aja sekarang." Jaka yang menunduk akhirnya mengangkat kepalanya. Dia melirik ke arah Dani dan Rudy, lalu tak lama dia mengangguk dan mulai berdiri untuk kembali ke sana. Malam semakin sunyi. Ketika mereka bertiga kembali ke tempat tersebut, dua senter yang menyala langsung menerangi gedung yang belum jadi itu, dan dengan keberanian yang sudah mereka kumpulkan, akhirnya mereka pun masuk dan menaiki beton hingga ke lantai 2. Langkah mereka kini menggema di ruangan kosong itu. Jaka yang berada paling belakang kini lebih waspada. Begitu juga Dani dan Rudy yang menyorotkan senter ke setiap sudut ruangan. Setelah mereka menaiki tangga, rupanya tidak ada apa-apa di sana. Yang ada hanyalah senter Jaka yang sudah mati dan tidak menyala. Mereka naik hingga ke lantai 3, di mana di sana lantainya sebagian belum dicor, sehingga hanya ada kerangka besi yang menjadi lantai mereka untuk berjalan. Sosok yang tadi Jaka lihat tidak ada di sana. Semuanya hanya tiang beton dengan lantai dan berdebu dengan besi-besi yang berserakan. "Di mana kamu lihat makhluk itu tadi?" tanya Rudy. Jaka akhirnya menceritakan semuanya, di mana dia melihat sosok itu dari lantai 3 lalu menghilang dan muncul kembali di depan gedung ini. Rudy dan Dani langsung turun kembali ke lantai 2. Dia berjalan ke ujung lantai dan melihat ke arah bawah, dan di sana tiba-tiba saja mereka terdiam karena ternyata ada sesuatu yang berdiri tepat di antara paving block yang belum dipasang di depan gedung itu. Dia menunduk, seperti belum menyadari kehadiran mereka. Namun ketika Dani menyorotkan senternya, tiba-tiba saja di bawah sana, tepatnya di depan gedung yang akan dijadikan parkiran, sosok yang Jaka lihat muncul dan berdiri diam seperti patung. Bayangan tubuhnya memanjang di bawah cahaya bulan yang pucat. Jaka langsung menahan nafas karena dia muncul kembali ketika dirinya sedang berada di lantai 2. Wajahnya hancur, seperti baru saja dihantam oleh sesuatu yang keras berkali-kali. Kulitnya sobek, dagingnya menganga, darahnya mengering di sekitaran lukanya. Salah satu matanya menghilang dan hanya menyisakan lubang hitam yang kosong, sementara mata yang lain menggantung dan terhubung dengan syaraf-syaraf yang menjuntai dari kepalanya. Mulut terrobek hingga ke pipi. Robekannya tidak rata, seperti terkoyak sesuatu yang tajam tapi tidak sempurna. Dan dari luka di mulutnya itu ada cairan hitam yang menetes perlahan, mengalir lewat dagunya sebelum jatuh ke tanah. Sosok itu tetap berdiam di sana. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah dia hanyalah bayangan yang terbentuk dari sinar bulan. Namun perlahan kepalanya mulai menunggak ke atas, melirik ke arah mereka bertiga yang berdiri dan menatapnya dari lantai 2. Jaka merasa jantungnya hampir berhenti. Rasa takut yang tadi hilang kini kembali. Begitu juga dengan Dani dan Rudy. Apa yang mereka lihat kemarin sepertinya adalah sosok yang dia lihat sekarang ini. Di dalam pikirannya mereka bertanya-tanya, kenapa sosok itu muncul sekarang di saat tidak ada para pekerja yang bekerja untuk gedung ini. Namun mereka tidak bisa menemukan jawaban karena tiba-tiba dia langsung berkata, "Jangan bangun di sesuatu di sini, karena tubuhku ada di sini." Dia mengangkat tangannya, lalu seperti menunjuk sesuatu ke arah tanah yang kini tertutupi oleh paving block yang menjadi parkiran. Suara seraknya menggema di antara gedung proyek setengah jadi itu. Dani langsung menelan ludah, nafasnya terasa berat, wajahnya benar-benar ketakutan ketika dia melihat sosok tersebut. Namun
Rudy berbeda. Dia nampak penasaran dengan sosok itu. Apakah karena parkiran itu baru dikerjakan kurang dari seminggu ini sehingga dia muncul? Dan mungkin ada sesuatu di bawah paving block tersebut sehingga dia datang dan menampakkan dirinya kepada mereka bertiga. Kau, kau sebenarnya siapa? Dan kenapa kau melarang tempat ini dibangun? Sosok itu mendadak diam ketika Rudy berteriak dari atas sana. Keberanian dan ketakutan pada Rudy tercampur di dalam tubuhnya. Namun sosok itu kembali menundukkan kepala bersamaan dengan angin yang berembus pelan. Setelah itu secara tiba-tiba sosok itu menghilang begitu saja. Dani yang melihat sosok itu menghilang tiba-tiba memberanikan diri untuk menyorotkan senternya ke arah bawah. Sosok itu benar-benar tidak ada. Dan pertanyaan Rudy itu menggantung hingga ketika Jaka yang ada di dekat Dani membalikan badannya, tiba-tiba saja dia di belakang kita. Teriak Jaka yang langsung terjatuh lalu mundur beberapa saat. Tubuhnya hampir jatuh dari lantai 2 bangunan tersebut. Namun Dani yang melihat hal itu langsung menahan tubuhnya dan dia selamat meskipun rasa takutnya masih dirasakan. Rudy yang mendengar hal itu langsung berbalik dan benar saja sosok itu langsung muncul kembali tepat di belakangnya. Dia muncul begitu dekat sehingga bisa mencium bau busuk yang menyengat dari tubuhnya. Rudy hanya diam dan mencoba untuk memberanikan dirinya. Tubuhnya nampak bergetar dan senter yang menyala pun seketika berkedip ketika dia datang di hadapannya. Sosok itu langsung mengangkat tangannya dengan mulutnya yang terbuka lebar. Dia tiba-tiba saja berkata, "Di bawah sana adalah makamku, dan kalian para manusia menutup makamku, sehingga membuatku sesak di bawah sana." Jaka dan Dani hanya bisa menelan ludah. Dia sudah tidak bisa mundur lagi, karena apabila mereka mundur sedikit saja, maka tubuhnya bisa jatuh dari lantai 2. Sosok itu melayang dan mendekat ke arah Rudy. Dan tak lama sosok itu berkata, "Tempat ini dulu masih hutan, dan aku adalah korban perampokan lalu jasadku dibuang di tempat ini. Aku tidak peduli dengan tempat ini, dengan gedung ini, tapi apabila makamku ditutup, maka aku akan datang seperti ini pada kalian." Rudy merasakan seluruh tubuhnya membeku. Udara di sekeliling mereka seolah-olah berubah menjadi dingin. Sepertinya ada salah satu bagian dari parkiran yang merupakan makam dari sosok itu, dan dia tidak mau tertutupi oleh sesuatu sehingga membuat dia menampakkan dirinya kepada mereka bertiga. Ketika gedung ini dibangun, dia seperti tidak peduli. Namun ketika makamnya ditutup oleh paving block, dia merasa terganggu sehingga dia muncul di depan Jaka, Rudy, dan Dani. Rudy mengangguk pelan. Dia sepertinya tahu maksudnya sehingga secara tiba-tiba dia berkata kepada makhluk itu tentang apa yang terjadi di bawah sana. Aku tahu maksudmu, tapi aku tidak bisa membantumu sebelum aku bicara dengan atasan. Jadi tunggulah sampai aku bisa membicarakan ini pada atasanku untuk melakukan sesuatu di tempat yang sudah kamu tunjuk." Makhluk itu terdiam sebentar. Wajahnya yang benar-benar mengerikan membuat Rudy tidak mau melihat wajahnya lebih lama. Namun tiba-tiba dia hanya mengangguk. Wajahnya tertunduk dan tak lama kemudian seluruh tubuhnya seperti berubah menjadi pasir dan menghilang ketika angin berembus pelan ke arahnya. Setelah pertemuan yang mengerikan itu, Dani, Jaka, dan Rudy akhirnya kembali ke pos. Mereka bertiga terdiam. Pikiran mereka dipenuhi dengan gambaran mengerikan dari sosok yang dia temui di gedung itu. Ada sedikit perdebatan panjang tentang apa yang harus mereka lakukan. Tapi akhirnya mereka bertiga sepakat untuk meneruskan pekerjaan mereka di tempat ini hingga para pekerja lain tiba. Meskipun mereka tidak akan berkeliling ketika malam, mereka hanya berkeliling ketika siang tiba dan memilih untuk beristirahat ketika malam di pos. Seminggu kemudian, akhirnya para pekerja kembali ke proyek. Hal itu tentu saja membuat perasaan mereka bertiga lega karena proyek ini sudah ramai orang kembali. Namun di sisi lain, mereka juga harus melakukan sesuatu atas apa yang mereka alami pada malam itu, sehingga mereka langsung mencari Pak Gito yang merupakan mandor dari proyek tersebut untuk memberitahukan apa yang terjadi kepada mereka selama mereka bertiga berjaga di tempat ini. "Ada apa kalian bertiga? Kok mukanya tegang seperti itu sih?" tanya Pak Gito yang duduk di depan gudang pada saat itu. Rudy yang berada di paling depan akhirnya berbicara. Dia membicarakan tentang pengalaman mereka bertiga ketika berjaga di tempat tersebut. Pada awalnya
Pagito tidak percaya. Bahkan dia tertawa atas apa yang diceritakan oleh Rudy. Namun Jaka dan Dani mulai bercerita dan mereka berkata bahwa bukan Rudy saja mengalami hal itu, tapi mereka berdua juga melihatnya. Rupanya Pagito di sini masih tidak percaya meskipun mereka bertiga sudah menceritakan semua hal itu padanya, hingga Dani yang ada di belakang mereka berdua tiba-tiba berkata, "Kalau memang Bapak tidak percaya, kita gali saja di tempat itu. Kami yakin di bawah sana ada sesuatu. Dan kalau memang di sana tidak ada apapun dan itu hanyalah khayalan kami saja, uang lembur jaga di tempat ini kita akan kembalikan semua untuk ganti paving block yang dibongkar." Pagito menghela nafas panjang. Dia akhirnya mengangguk karena melihat mereka yang rela berkata seperti itu padanya. Tak lama kemudian, mereka semua akhirnya mulai mendekati parkiran depan gedung. Para pekerja nampak heran dengan apa yang sedang mereka lakukan. Mereka membawa cangkul dan skop, akhirnya mulai membongkar paving block di area tersebut. Tanah yang terlihat kokoh di bawahnya mulai digali secara perlahan, dan beberapa pekerja yang lain hanya mengawasi mereka dari bangunan setengah jadi itu. Apa yang digali Rudy ternyata hanyalah tanah keras yang bercampur dengan bebatuan, dan hal itu membuat Pagito nampak tidak sabaran. "Hah, sudah cukup. Buang-buang waktu saja." Namun ketika Pagito berbicara seperti itu, cangkul dan skop yang mereka pakai seperti mengenai sesuatu yang keras. Dengan hati-hati mereka menggali lebih dalam, dan secara perlahan ada sesuatu yang muncul dari dalam tanah. "Tulang," kata Rudy dengan nada heran. Beberapa pekerja yang melihat mereka bertiga kini turun dan ingin melihat hal itu dari dekat. Semakin dalam mereka menggali, maka tulang-tulang itu semakin bermunculan. Bahkan salah satu para pekerja yang menonton di sana tiba-tiba saja berkata, Itu kerangka manusia." Pagito yang awalnya tidak percaya kini hanya menelan ludah. Dia berjongkok lalu menyentuh tanah dengan tangan yang gemetar. Di antara tulang-tulang itu ada sisa-sisa pakaian manusia yang sudah membusuk, sepertinya dikubur begitu saja dengan baju yang menempel di tubuhnya. Dani, Rudy dan Jaka seketika mundur. Tubuh mereka gemetar karena apa yang sosok itu katakan ternyata benar. Begitu, tidak bisa berkata-kata. Wajahnya pucat dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dia langsung menelpon atasannya. Lalu dia melaporkan apa yang terjadi di sana. Ada pembicaraan tidak jelas atas mereka berdua dan Jaka. Rudy dan Dani tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Setelah telepon ditutup, Pagito tiba-tiba berkata, "Kita tutup lagi tulang itu di sini. Kubur lagi. Tapi jangan ditutup pakai paving block. Karena saya akan melakukan sesuatu dan kalian tidak perlu melakukan apapun." Jaka, Dani, dan Rudy heran dengan ucapan Pagito. Namun dia berkata bahwa atasannya mempunyai rencana lain atas apa yang terjadi. Bahkan setelah jam bekerja selesai, Pagito mengajak semua pekerja yang tahu akan hal ini berkumpul karena dia ingin mengatakan sesuatu kepada mereka semua agar menjaga rahasia tentang penemuan tulang belulang kerangka manusia ini. Tak terasa, proyek itu sudah selesai. Tempat yang dulu hanyalah proyek konstruksi kini telah menjadi sebuah resort yang megah. Bangunan-bangunan itu berdiri kokoh dengan lampu-lampu indah yang menerangi taman. Lalu ada kolam renang air panas yang berkilauan di bawah sinar matahari. Di sudut lain, area parkiran yang luas kini dipenuhi oleh kendaraan dari para pengunjung yang menghabiskan liburan di sana. Setahun kemudian, Dani, Rudy dan Jaka secara tidak sengaja masuk ke tempat itu lagi karena ada proyek perluasan lahan akibat terkenalnya tempat ini sekarang. "Jadi kayak gini ya suasana resortnya sekarang," gumam Jaka sambil menyipitkan mata ketika mereka masuk melalui gerbang depan. Dani mengangguk pelan. "Gak nyangka ya, tempat yang dulu hampir bikin kita jatuh dari lantai 2 kini jadi ramai." Rudy hanya terdiam, matanya melirik ke area parkiran di mana dia mencari sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ketika kembali ke tempat ini, dia berjalan di antara mobil-mobil mewah yang terparkir di sana, dan tepat salah satu tempat di parkiran tersebut ada area yang tertutup dengan rerumputan, dan di sana pula ada satu pohon besar yang tumbuh di atas sana. Lokasi pohon ini seperti mengganggu bagi orang-orang yang tidak tahu alasan dibaliknya, tapi bagi mereka bertiga, mereka tahu kenapa ada pohon di tempat ini.
Jadi mereka benar-benar membiarkan tempat ini kayak gini, kata Jaka yang berbisik dengan suara yang sedikit bergetar. Tepat ketika Jaka berbicara seperti itu, Pak Gito tiba-tiba muncul dan mendekat ke arah mereka. Aku duga kalian pasti akan kesini terlebih dulu, katanya sambil tersenyum pelan. Begitu mendekat ke arah mereka dan ikut memandangi area kosong itu. Waktu kejadian itu, awalnya saya tidak percaya. Tapi setelah melihat sendiri, saya sadar bahwa ada sesuatu di bawah sini dan atas perintah atasan saya. Tulang-tulang itu masih ada di bawah tempat ini sampai sekarang. Rudi yang mendengar hal itu langsung berkata, "Wah, kirain sudah dilaporkan ke kantor polisi atas penemuan kerangka itu. Bukannya setelah tempat ini beres Pak Gito mengundang beberapa orang untuk meneliti tulang-tulang itu?" tanya Rudi. Pak Gito mendesah panjang, lalu tak lama dia pun menjawab, "Atasan kita nggak mau resort ini menjadi menyeramkan apabila ada polisi tahu kalau ada mayat di sini, karena itu akan berujung dengan berkurangnya pengunjung dan saham mereka bisa jatuh. Jadi mereka memutuskan untuk mencari solusi lain." Solusi? Solusi apa memangnya Pak? Potong Dani. Pak Gito hanya mengangguk pelat, lalu tak lama ia berkata, "Ya, setelah kalian selesai dan tinggal 1 bulan sebelum resort ini diresmikan, atasan saya membawa beberapa orang pintar untuk menetralkan tempat ini. Namun pada akhirnya mereka hanya bisa melakukan satu hal," katanya sambil menunjuk ke arah pohon dan rerumputan. "Mereka memberitahu bahwa tempat itu tetap jadi makam. Bedanya mereka menyamarkan tempat itu menjadi taman kecil. Jadi kalau orang-orang lihat, mereka hanya berpikir bahwa ini bagian dari resort itu." Dani dan Jaka serta Rudi hanya mengangguk. Mereka menatap kembali ke arah pohon besar yang ada di hadapannya. Ada sesuatu yang menggelitik pikiran mereka. Sebuah pertanyaan yang mungkin ada dan belum mereka bisa jawab. "Menurutmu dia masih ada di sini gak ya?" tanya Jaka dengan pelan kepada mereka berdua. Dani dan Rudi hanya bisa terdiam. Lalu tak lama angin bertiup pelan, menggoyangkan dedaunan di atas mereka. Untuk sesaat Jaka merasa seperti ada yang memperhatikan mereka dari balik batang pohon itu. Tapi ketika dia menoleh, tidak ada apapun di sana. Rudi menghela nafas, lalu ia berkata, "Udah, kita pergi aja. Gak enak kayaknya lama-lama di sini." Jaka dan Dani mengangguk. Mereka berbalik dan berjalan menjauh dari makam tersembunyi itu bersama Pak Gito. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Sidik. Serem banget ya. Di dalam satu proyek yang lainnya pulang kampung, para pekerja bangunan disisain 3 orang nih karena untuk jaga. Tapi memang pasti gajinya lebih ya, berkali-kali lipat. Itu seperti gaji 1 bulan tuh, padahal cuma jaga berapa hari. Tapi dihadapkan kisah horor yang mengerikan, dan di mana ternyata sosok misterius yang muncul mengganggu itu adalah sosok yang ternyata sudah nggak ada, yang mana ternyata ada di lahan parkiran itu kerangkanya. Tapi di sini sedikit menyesalkan ya dari pemilik pemilik proyek itu, resort itu, karena ternyata itu tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Karena sebenarnya kalau dilaporkan ke pihak berwajib ini kan akan bisa menemukan siapa pelaku pembunuhan itu. Tapi di sini pemilik resort itu takut, karena takut nanti resortnya nggak laku ya, penginapannya nggak laku, akhirnya tetap ditanam di situ, malah memakai jasa dukun untuk menetralisirkan. Dan di situ ditanami pohon ya, di bawahnya ditanami pohon, dibikin kayak taman yang walaupun sebenarnya keberadaan taman dan pohon itu mengganggu, sedikit mengganggu pemandangan. Overall kisahnya keren, pakai banget. Terima kasih Bang Sidik ya dari kisahnya yang luar biasa ini, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua dan bisa menemani libur lebaran teman-teman semua. Dan juga silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi diklik dulu dong tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat.
Oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk rekaman suara, boleh dalam bentuk teks atau tulisan, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.